Pemirsa, sebelum kita lanjutkan Prime Time Talk, kita akan ikuti informasi seputar rekening gendut kepala daerah bersama rekan Kevin Egan. Silakan Egan. Ya, Ani, terima kasih. Pemirsa, kita akan mencermati mengenai usut rekening gendut kepala daerah yang kami olah dari berbagai sumber. Pertama, kita akan melihat kemudian kira-kira apa temuan PPATK berkaitan dengan usut rekening gendut kepala daerah ini. Yang pertama, berdasarkan dari temuan PPATK, ada 26 bupati yang memiliki rekening lebih dari 1 triliun rupiah, dan kemudian ada 12 gubernur dengan kepemilikan uang di atas 100 miliar rupiah. Dan tidak hanya itu, pemirsa, temuan PPATK juga menemukan ada 2 wakil bupati, 1 wakil gubernur, dan 2 wali kota yang memiliki rekening gendut. Selain itu juga terdapat 9 pejabat daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan BUMD yang memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan. Kita akan mencermati kemudian modus-modus pencucian uang yang kemudian biasa dilakukan oleh kepala daerah untuk menyembunyikan kekayaan tersebut. Yang pertama adalah mengelabui data keuangan dengan mengaku mendapatkan fee dari pihak swasta di luar negeri. Setelah dicek, ternyata perusahaan tersebut fiktif, dan kemudian setelah diusut oleh KPK ataupun maupun dari penegak hukum lainnya, tersebut mengaku uang itu sebagai pinjaman. Dan kemudian modus pencucian uang yang kedua, penyamaran rekening yang melibatkan keluarga, contohnya istri seorang gubernur dan anak seorang bupati kedapatan memiliki transaksi mencurigakan yang jumlahnya mencapai lebih dari 18 miliar rupiah. Ini contoh saja, pihak keluarga ini kemudian biasanya dilibatkan untuk menebar uang di banyak rekening dengan transaksi yang mencapai ratusan juta rupiah di banyak bank yang berbeda. Ya, kita lihat di slide selanjutnya, pemirsa, ada Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara, yang ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan. Nur Alam diketahui sempat masuk dalam 10 nama kepala daerah yang diduga memiliki rekening gendut. Ya, kita lihat, pemirsa, data LHKPN menyebutkan Nur Alam memiliki harta 30 miliar lebih. Temuan transaksi mencurigakan 4,5 juta US dollar di rekening milik Nur Alam. Uang ditransfer dalam 4 tahap dalam bentuk polis asuransi melalui bank di Hong Kong. Yaitu adalah informasi sedikit mengenai rekening gendut yang dimiliki oleh kepala daerah. Saya kembalikan ke Ani Rahmi di studio. Baik Egan, terima kasih. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Nur Alam, Gubernur Sultra, lalu ada Bupati Banyuasin yang terbaru. Lalu PPATK sendiri menyebutkan bahwa 26 bupati, 12 gubernur, 1 wakil gubernur, 2 wakil bupati, 1 wakil gubernur, 2 wali kota, 9 pejabat daerah lainnya. Odanya yang salah atau pelaksanaannya yang salah, Pak Soni? Baik, Oda itu sebenarnya tidak ada salahnya dengan Oda dikaitkan langsung dengan proses rekening gendut. Walaupun mungkin juga tidak bisa dipisahkan terlalu jauh juga ada, tapi in prinsip bukan faktor penyebabnya. Jadi Oda otonomi daerah itu sebagai sebuah subsistem dalam sistem pemerintahan daerah yang kemudian disuperinfus warna kuning, hijau, merahnya tergantung pada kebijakan desentralisasi. Nah, yang kemudian melahirkan Oda. Di dalam otonomi daerah sendiri ada power sharing dan ada final sharing. Nah, power sharing itu menjadikan kewenangan didistribusikan kepada kepala daerah, gubernur, bupati, dan seterusnya. Padahal pameo, power tend to be corrupt, dan seterusnya. Di dalam kuasa. Power, corrupt absolutely. Corrupt absolutely. Kemudian yang kedua, financial sharing. Sama, uangnya pun juga dibagikan kepada kepala-kepala daerah. Sehingga problemnya bagaimana dengan power yang ada bisa mengelola uang yang ada. Kan itu kira-kira. Di sini baru muncul kasus-kasus yang kita sebut dengan korupsi dan seterusnya. Itu kan dimulai dari sini. Yang salah apa? Kalau ini desentralisasi, ya terjadilah proses, kalaupun dianggap korupsi ya disentralisasinya. Kalau kemudian di daerah seolah-olah didistribusikannya. Sebenarnya faktornya bukan otonomi daerahnya sendiri, kali dalam kebijakan itu diikuti oleh peran controlling. Jadi pemberian power itu ada kontrolnya, ada sistem kontrolnya, pemberian financial juga ada sistem yang mengontrol. Gitu. Kalau memang masih terjadi penyimpangan, berarti kontrolingnya yang melemah. Ada 2, bisa juga sistemnya, jadi sistem sendiri, dan juga ada individual faktor yang namanya mentalitas. Contoh konkret, untuk menjadi kepala daerah, Mas Firdaus bilang, biayanya luar biasa.
30 miliar untuk menjadi seorang bupati. Sementara gaji dikumpulkan tidak sampai di situ. Lalu pertanyaannya dari mana? Nah, di sini persoalan. Sementara sistem memungkinkan proses perizinan dan seterusnya, kemudian banyak sekali yang dijelaskan tadi Mas Bro, itu sistem yang memungkinkan itu. Lalu ada demand, peluang. Nah, orang kan pengen cepat, pengen mudah, pengen untung. Nah, itu mulai. Inilah godaan dari seorang kepala daerah dengan sebuah sharing dari segi power dan finansial yang besar dari pusat, itu kemudian menjadi tergoda. Ini mekanisme semuanya, tapi semuanya itu kita antisipasi. Kasus Banyuasin misalnya itu terjadi. Ini bukan berarti lalu kita membiarkan. Kalau ada kasus narkoba, kasus korupsi, Kementerian Dalam Negeri tegas. Dapat informasi dari KPK formal, hari ini kita terima, hari itu juga secara otomatis kita nonaktifkan, langsung diangkat sebagai pelaksana tugas adalah wakil bupati. Jadi ketika itu kita tegas. sudah tersangka. Nah, status tersangka, tapi tersangkanya kan tersangka ditahan, kita hanya tunggu surat dari KPK, baru dengan surat dari KPK kita lakukan pemeriksaan. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah pusat melalui Kemendagri khususnya kita konsisten untuk upaya-upaya penanggulangan korupsi seperti itu. Jadi tidak lalu kita perpanjang lama-lama, mereka masih menjabat keluyuran di mana enggak. Sekali kita tangkap hari ini, besok surat KPK, hari itu juga bisa kita nonaktifkan. Cukup tegas itu ya dari Kementerian. Tegas, kita tegas untuk 2 kasus. Satu ini narkoba, 2 adalah korupsi. Oke, ini baik. kasus yang kita anggap serius. Ya. Ya. Mas Firdaus, Anda menyikapi modus-modus yang sering digunakan seperti apa kan? Yang pertama disebutkan menggunakan keluarga. Jadi ada rekening istri atau anak yang tiba-tiba menggendut gitu rekeningnya. Ada juga yang menyatakan mendapatkan fee dari luar negeri. Ada yang bisa Anda tambahkan dari modus-modus itu? Ya, kalau kita bicara modus money laundering kan mulai dari penempatan begitu ya. Kemudian layeringnya. Nah, kalau misalnya tadi kan dikatakan layeringnya di mana? Dikatakan dia mengaku punya usaha atau dari istri atau segala macam. Kemudian kan bagaimana dana itu masuk kembali begitu. Tapi kalau kita lihat misalnya secara umum ya, memang ini menarik melihat mengkaitkan antara ODA dengan misalnya perilaku koruptif kepala daerah. Tapi kalau kita mau coba lihat lebih detail misalnya, ternyata perilaku koruptif itu banyak terjadi pada daerah yang kaya sumber daya alam atau kaya misalnya memiliki izin kehutanan, pertambangan, natural resource dan segala macam. Gitu ya. Karena itu lebih sumir dibandingkan misalnya kalau korupsinya dari pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau dilihat dari misalnya begini. Saya ambil contoh begini, Pak. Ada kurang lebih 11.000 izin pertambangan di Indonesia, begitu ya. Nah, pada sebelum ODA itu hanya dari sekitar 900-an, di bawah 1.000. Tapi ketika masuk 2004 ke atas, itu memuncak menjadi terakhir bisa jadi 10.000, 11.000. Nah, momentum terbesar, ini dari penelitian kami juga misalnya, kapan perizinan itu muncul adalah ketika momentum-momentum pilkada atau kontestasi politik, begitu. Nah, salah satu modus yang muncul ternyata dari beberapa kasus misalnya, ada semacam komitmen gitu ya, kalau Anda dukung saya, kalau nanti saya terpilih Anda dapat konsesi. Walaupun konsesi itu sudah ada yang punya. Akhirnya apa? Tumpang tindih lahan, begitu ya, gitu. Dan seterusnya. Jadi yang terbesar itu kalau kita lihat di Kalimantan, di Sulawesi atau Sumatera adalah terkait dengan perizinan, baik itu kehutanan, pertambangan, kebun dan segala macam. Nah, kemudian yang kedua kalau kita lihat dalam konteks misalnya procurement pengadaan barang dan jasa, kan tidak banyak ya. Nah, resep sederhana misalnya kalau dia cukup transparan, cukup akuntabel misalnya dari proses political budgetingnya, kemudian sampai dia dilaksanakan misalnya, itu relatif bisa tereliminir. Tetapi apa yang terjadi pada Bupati Banyuasin misalnya, orang menginden proyek lewat APBD, begitu ya. Padahal proyeknya tidak banyak, hanya puluhan miliar. Tetapi karena tadi misalnya dikatakan kalau sekian puluh miliar saya bisa dapat untung misalnya 40-50%, maka tidak akan menjadi soal kalau saya memberikan suap 1-2 miliar. Tidak akan menjadi soal kalaupun ternyata suap itu saya jadikan sebagai model, contohnya misalnya adalah pemberian ongkos naik haji, gitu. Dan ada pola-pola yang lain yang lebih menarik misalnya. Itu yang patut juga ditelusuri ya, dalam bentuk-bentuk lain begitu. Ya, ini kita kembali terhubung dengan pemirsa kali ini dari daerah, Pak Akmal dari Ternate. Selamat malam Pak Akmal, silakan Pak. Ya, selamat malam ya. Ya, jadi pada dasarnya kasus atau rekening gendut ini sudah terjadi kalau di daerah ini sebenarnya dari dulu sangat kuat. Kelemahan daripada pihak penyelenggara negara, terutama BPK, BPKP, ini tidak serius. Saya melihat permasalahan terjadi di daerah, semua penegak hukum di daerah itu mencari alasan bahwa BPK audit tidak dilaksanakan, SP3 keluar dan lain-lain. Disinilah terjadi mafia.
Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan ini bisa dilakukan oleh mafia-mafia bisnis yang swasta untuk melakukan penyuapan sehingga terjadi rekening-rekening gendut. Dan itu terjadi kepada rekening gendut itu tidak bisa dicek kepada kepala daerah setempat. Tapi kalau bisa dicek kepada sanak keluarga mereka, sangat banyak sekali. Bermain di izin tambang lah, bermain di dana-dana CSR lah, dan dana Komdev lah, macam-macam. Dan kasus di daerah tidak pernah tuntas di kepolisian, SP3, di Kejati, SP3, apalagi yang paling sangat menyakiti pada saat ini ketika orang bicara maritim, kasus kapal di Kejati, Provinsi Maluku Utara, 3 kapal dalam 3 kasus yang berbeda, dalam lokasi kabupaten yang berbeda, itu terjadi SP3. Padahal ini Jokowi lagi gencar-gencarnya bicara maritim, kasus yang sama tentang bagaimana maritim untuk mempermudah transportasi laut, ini dimainkan oleh aparat penegak hukum. Sehingga kalau kasus rekening gendut, susah sekali untuk PPATK atau sekelas apapun, karena penegak hukum semua sama. Baik, Pak Akmal. Undang-undang Mahkamah Konstitusi sudah jelas. Ya, baik Pak Akmal. Jadi Anda mengindikasikan adanya keterlibatan aparat penegak hukum di daerah begitu ya? Betul sekali. Baik Pak Akmal, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan kami pada malam hari ini. Dan pemirsa, kita akan diskusikan tentang keterlibatan penegak hukum di daerah setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Prime Time Talk.